Ya, Ki Suroto akan mengambil alih Padepokan. Kata netizen, padahal Ki Suroto sudah mau bertobat atau sudah bertobat. Ya, Mbak Ilo, ini ngomong-ngomong panjenengan ini katanya tadi pagi, tadi siang ngupload ini soal sesuatu hal terkait dengan Gus Samsudin. Dan ada kabar bahwasanya para lawan-lawannya Gus Samsudin termasuk Ki Suroto yang mencoba untuk mengkelabui masyarakat netizen katanya sudah bertobat, tapi ada bisikan bahwasanya dia ingin mengambil Padepokan. Ini pandangan panjenengan gimana? Silakan Mbak Ila. Ya, begini ya, buat teman-teman, Ki Suroto bisa jadi mengambil ahli ya. Atas kepergian Gus Samsudin, mereka nampaknya ingin menguasai Padepokan. Iya. Ya, ini yang saya khawatirkan. Siapa-siapa saja yang terlibat dari kacamata Mbah? Ya, termasuk Ki Jangkung Maung dan para musuh-musuh Gus Samsudin seperti itu. Mereka mengambil kesempatan ya, Mbah, mereka ya? mengambil kesempatan, mengambil ahli seperti itu. Oke, jadi Mbah, kalau nanti ini kan Gus Samsudin tidak ada ya di Padepokan, tapi bukan berarti Padepokan bisa dibobol begitu saja oleh Ki Suroto ataupun lawan-lawan Abah ini sebelumnya gitu. Nah, apa sih yang membuat Padepokan saat ini masih tetap terjaga, Mbak Ilo? Ya, kalau dibilang untuk terjaga, kita bilang sudah semakin menipis begitu ya. Karena apa? Santri-santri Gus Samsudin saat ini sedang dipulangkan, dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Ada yang dari Jawa juga, dan termasuk ada juga yang dari Sumatera. Katanya mereka ini dikembalikan. Nah, jadi semakin sedikitlah orang yang ada di Padepokan tersebut. Dari pandangan panjenengan, perlukah dikembalikan terkait Gus Samsudin yang di penjara atau gimana, Mbah? Menurut Mbah, yang lebih bagusnya gimana? Maksud Anda bagaimana nih? Ya, maksudnya santri tadi harus dipulangkan atau harus tetap aja di pondok gitu, menjaga pondok? Ya, gitu? Begini ya, karena yang meminta kembalikan adalah dari mana, Mbah? terkait apa ini? Para pejabat-pejabat kita bilang. Oh. Bansos apa? Menteri Sosial gitu ya, Mbak? Iya, iya, seperti itu. Pemerintahan lah ya, Mbak? Iya, dari pemerintahan. Oh, itu meminta dikembalikan gitu? Iya, dikembalikan pulang, itu gitu. Saya lihat ada 30 orang. Nah, jadi saya, ya namanya kita ini manusia ya kan, ada peri kemanusiaan juga ya. Nah, mereka ini kan santri-santri salah apa? Kan begitu kan? Nah, jadi di sini saya memberikan suatu gagasan untuk memberi peluang pekerjaan gitu ya, apalagi ini sudah mau menyambut bulan puasa dan sebentar lagi sebulan lagi sudah lebaran. Nah, mereka kan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi santri-santri mereka kan tidak bersalah ya, tidak tahu apa-apa. Jadi saya ada usulkan kepada santri-santri tersebut, monggo silakan datang ke tempat Mbak Ilo memberikan suatu lapangan pekerjaan lah untuk mereka. Nah, Mbak Ilo di situ akan membangun, membuat musola, dan Mbak Ilo di situ membuat nantinya ada pemakaman gitu. Bahkan pesantren pun ada juga, cuman ya tidak sebesar seperti Padepokan Nuswantoro gitu ya. Iya, nah, jadi mengajak gitu ya. Iya, jadi para santri-santri ini tidak hilang pekerjaan begitu ya. Jadi di sini. Tapi apakah santri itu memang di sana bekerja atau memang hanya sebatas untuk belajar agama, Mbah? Iya, belajar agama ya juga. Di samping itu kan untuk membutuhkan, manusia ini kan toh butuh hidup, butuh biaya. Iya, benar. Nah, jadi kan banyak orang yang sekolah, kuliahan, sambil bekerja, sambil pedagang, sambil membutuh. Jadi kan begini intinya, tidak membebankan orang tua begitu. Oke. Nah, jadi Mbak Ilo di situ membuka suatu peluang usaha ya, atau bukan usaha ya, pekerjaan gitu ya, para santri-santri Gus Samsudin. Mbak Ilo mengadakan yaitu akan membuat pemakaman gitu, pemakaman muslim gitu ya. Jadi mereka ada pembangunan. Iya, ada pembangunan di situ. Jadi sebagian juga kita untuk mengenang, untuk kita di belakang hari atau kita nanti meninggal gitu ya. Jadi kata tidak langsungnya Mbah Ilo mau mereka itu bergabung biar beramal, biar mencari ibadah juga, ya, sembari mencari ada pundi-pundinya juga di situ. Iya, jadi di samping itu apabila nanti ada warga atau kampung sebelah yang meninggal,
kita ringankan langkah lah untuk membantu mengorek kuburnya gitu ya. Iya. Nah itu kan suatu amal juga bagi kita kan gitu kan. Tapi untuk itu Mbah, Ya. bagaimana mereka bertempat tinggal dan bagaimana mereka nanti makan? Sementara kalau di pondok, Mbah Hilo kan tahu sendiri, Ya. Abah menyediakan semuanya secara gratis, Ya. kemudian mereka belajar agama. Kalau tempat tinggal begini ya, tempat tinggal nanti sudah kita siapkan ya untuk para santri-santrinya Gus Samsudin. Iya. Dan nanti di situ kita buat musola di situ. Nah sambil kita menjaga pemakaman. Musolanya ukuran berapa Mbah? Ya namanya musola ya tidak besar kali lah. Kalau masjid baru besar ya. Jadi kalau musola ya kalau untuk buat santri-santri ya masih cukup lah gitu. Cukup ya. Ya cukup. Oke, Insya Allah. Mbah, terkait dengan tadi Mbah, Ya. Gus Samsudin dan Ki Jangku Maun tadi. Ya. Bagaimana sih kita melindungi pondok atau para santri supaya tidak terpengaruh nih sama dia? Walaupun sebagian santri sudah kata Mbah Hilo sudah pulang ya. Iya. Tapi kan ada santri-santri yang masih di sana. Nah ini supaya nggak terpengaruh dan kebobolan di pondok ini dan dikuasai sama mereka, apa sih Mbah? Tips-tipsnya gitu toh, Mbah. Begini ya, tipnya sebenarnya sih gini. Gus Samsudin ini ilmunya sebenarnya banyak ya. Walaupun dia di penjara, makanya dia santai saja. Dia bisa menjaga pondok pesantrennya ya, menggunakan ilmu-ilmu yang dia miliki begitu. Iya. Nah, salah satu contohnya ya mungkin dia bisa menggunakan ilmu memecah raga gitu ya. Nah, kan dia walaupun di penjara, Ya. kita bilang kan sukmanya bisa ke sana gitu ya, bisa untuk memberantas para musuh-musuhnya begitu. Musuh Abah gitu ya. Iya. Oke. Jadi intinya panjenengan maksud tadi Gus Samsudin punya ilmu. Kemudian ilmunya itu gimana Mbah Hilo? Kan ini Gus Samsudin nggak ada di pondok toh. Ya kan sudah saya jelaskan. Sebenarnya ilmu Gus Samsudin ini banyak ya. Ya Silakan Mbah. saya bilang tadi kan bisa ilmu menggunakan memecah raga. Yang arti kata ataupun ilmu halimun ya. Halimun Nah, ya. di situ kan dia bisa walaupun kondisi dia di sini, dia bisa memantau di sana. Begitu. Seperti itu ya. Nah, jadi itu saya rasa tidak perlu dikhawatirkan lah seperti itu. Oke, sabar ya Mbak ya. Ada sedikit keramaian sedikit sih. Iya, iya. Mbak, yang penting kita positive thinking aja. Iya, iya. Abah punya murid dan murid telah sebagian besar atau kecil menguasai ilmu-ilmu Abah. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Ya, sebentar ya teman-teman, ada masyarakat nih yang Ya. mungkin apa Mbak Ilo penasaran Mbak Ilo. Iya, begini Iki ya. kok Kita eneng pun di sini spiritual gitu ya kan. Iya, sambil memantau-memantau juga. Siapa tahu ada Ki Jangku Maung di sini ya, karena Iya. biasanya kalau malam di sini berkeliaran gini. Jadi saya sambil Tapi panjenengan tadi udah nengok ya, udah mantau nggak ada ya? nggak ada. Oke. Oke, jadi seperti ini Mbak ya. Jadi konteksnya tadi adalah bagaimana melindungi pondok ya, tempat-tempat vital Abah ya, dari musuh-musuhnya. Mbah Hilo bilang memang saat ini pertahanan pondok lagi menipis. Lagi menipis Ya. ya. Jadi untuk memperkuat, untuk memperkuat lagi gimana? Sementara tadi Mbak Hilo informasikan santri-santri sudah pada dipulangin toh. Iya, sebagian udah pulang kampung begitu ya. Apa gimana Mbah? Jadi begini ya, itu pun saya dengar juga di publik ya. Ya ada saya dengar juga seperti kembaran Gus Samsudin begitu ya. Ada kembaran Gus Samsudin. Nanti kita cari Mbak ya. Iya, iya. Nah, nanti kita cari. Jadi kayak mana Mbak? Penerus gitu ya Mbak? Iya, penerus. Yaudah, nanti di part berikutnya Mbak. Iya. Yang penting gini ya Mbak. Mbak siap nggak kalau panjenengan itu ngadepin namanya Ki Suroto atau Ki Jangku Maun? Ki Suroto sudah berkelit Mbak loh. Banyak netizen pendukung yang sudah percaya dia tobat Mbak. Lah kemarin itu kan kita sempat bertempur ya dengan salah satu seperti Ki Suroto ataupun Ki Jangku Maung itu ya. Iya. Nah, sempat juga kita duel ya. Iya. Nah, akhirnya apa? Kabur mereka. Kabur mereka Kabur ya Mbak ya? menghilang. Oke. Nah, itu. Siap. Yang penting Mbak kita selalu siap sedia Iya. ya. Kita doakan pondok masih tetap terjaga. Kalau Iya. panjenengan suruh ya, Iya. diperintahkan sama Abah walaupun dari penjara, ibaratnya kan beliau bisa meminta. Panjenengan turun langsung menjaga pondok, siap geh? Ya, insya Allah kalau demi untuk yang benar, untuk yang baik-baik saja, ya Mbak Ilo, ya monggo siap begitu. Minta upah apa ora? Ya, kalau saya begini ya, saya tidak pernah meminta imbalan begitu.
Tapi kalau orang memberi, ya monggo kita terima. Kalau tidak, ya anggaplah suatu amal bagi kita gitu. Oke, baiklah. Ya, Ki Suroto akan mengambil alih Padepokan. Kata netizen, padahal Ki Suroto sudah mau bertobat atau sudah bertobat. Ya, Mbak Ilo, ini ngomong-ngomong panjenengan ini katanya tadi pagi, tadi siang ngupload ini soal sesuatu hal terkait dengan Gus Samsudin, dan ada kabar bahwasanya para lawan-lawannya Gus Samsudin termasuk Ki Suroto yang mencoba untuk mengkelabui masyarakat netizen katanya sudah bertobat, tapi ada bisikan bahwasanya dia ingin mengambil Padepokan. Ini pandangan panjenengan gimana? Silakan Mbak Ila. Ya begini ya, buat teman-teman, Ki Suroto bisa jadi mengambil ahli ya atas kepergian Gus Samsudin. Mereka nampaknya ingin menguasai Padepokan. Iya. Ya, ini yang saya khawatirkan. Siapa-siapa saja yang terlibat dari kacamata Mbah? Ya, termasuk Ki Jangkung Maung dan para musuh-musuh Gus Samsudin seperti itu. Mereka mengambil kesempatan ya, Mbah, mereka ya? mengambil kesempatan, mengambil ahli seperti itu. Oke. Jadi Mbah, kalau nanti ini kan Gus Samsudin tidak ada ya di Padepokan, tapi bukan berarti Padepokan bisa dibobol begitu saja oleh Ki Suroto ataupun lawan-lawan Abah ini sebelumnya gitu. Nah, apa sih yang membuat Padepokan saat ini masih tetap terjaga, Mbak Ilo? Ya, kalau dibilang untuk terjaga, kita bilang sudah semakin menipis begitu ya. Karena apa? Santri-santri Gus Samsudin saat ini sedang dipulangkan, dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Ada yang dari Jawa juga, dan termasuk ada juga yang dari Sumatera. Katanya mereka ini dikembalikan. Nah, jadi semakin sedikitlah orang yang ada di Padepokan tersebut. Dari pandangan panjenengan, perlukah dikembalikan terkait Gus Samsudin yang di penjara atau gimana, Mbah? Menurut Mbah, yang lebih bagusnya gimana? Maksud Anda bagaimana nih? Ya maksudnya santri tadi harus dipulangkan atau harus tetap aja di pondok gitu, menjaga pondok? Ya gitu? Begini ya, karena yang meminta kembalikan adalah dari mana, Mbak? Terkait apa ini? Para pejabat-pejabat kita bilang. Oh. Bansos apa? Menteri sosial gitu ya, Mbak? Iya, iya, seperti itu. Pemerintahan lah ya, Mbak? Iya, dari pemerintahan. Oh, itu meminta dikembalikan gitu? Iya, dikembalikan pulang, itu gitu. Saya lihat ada 30 orang. Nah, jadi saya, ya namanya kita ini manusia ya kan, ada peri kemanusiaan juga ya. Nah, mereka ini kan santri-santri salah apa kan begitu kan? Nah, jadi di sini saya memberikan suatu gagasan untuk memberi peluang pekerjaan gitu ya, apalagi ini sudah mau menyambut bulan puasa dan sebentar lagi sebulan lagi sudah Lebaran. Nah, mereka kan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi santri-santri mereka kan tidak bersalah ya, tidak tahu apa-apa. Jadi saya ada usulkan kepada santri-santri tersebut, monggo silakan datang ke tempat Mbak Ilo memberikan suatu lapangan pekerjaan lah untuk mereka. Nah, Mbak Ilo di situ akan membangun, membuat musola, dan Mbak Ilo di situ membuat nantinya ada pemakaman gitu. Bahkan pesantren pun ada juga, cuman ya tidak sebesar seperti Padepokan Nuswantoro gitu ya. Iya, nah, jadi mengajak gitu ya. Iya, jadi para santri-santri ini tidak hilang pekerjaan begitu ya. Jadi di sini. Tapi apakah santri itu memang di sana bekerja atau memang hanya sebatas untuk belajar agama, Mbah? Iya, belajar agama ya juga. Di samping itu kan untuk membutuhkan, manusia ini kan toh butuh hidup, butuh biaya. Iya, benar. Nah, jadi kan banyak orang yang sekolah, kuliahan, sambil bekerja, sambil pedagang, sambil membutuh. Jadi kan begini intinya, tidak membebankan orang tua begitu. Oke. Nah, jadi Mbak Ilo di situ membuka suatu peluang usaha ya, atau bukan usaha ya, pekerjaan gitu ya, para santri-santri Gus Samsudin. Mbak Ilo mengadakan yaitu akan membuat pemakaman gitu, pemakaman muslim gitu ya. Jadi mereka ada pembangunan. Iya, ada pembangunan di situ. Jadi sebagian juga kita untuk mengenang, untuk kita di belakang hari atau
kita nanti meninggal gitu ya. Ya, jadi kata tidak langsungnya Mbah Hilo mau mereka itu bergabung biar beramal, biar mencari ibadah juga, ya, sembari mencari ada pundi-pundinya juga di situ. Iya, jadi di samping itu apabila nanti ada warga atau kampung sebelah yang meninggal, kita ringankan langkah lah untuk membantu mengorek kuburnya gitu ya. Nah itu kan suatu amal juga bagi kita kan gitu kan. Tapi untuk itu Mbah, bagaimana mereka bertempat tinggal dan bagaimana mereka nanti makan? Sementara kalau di pondok Mbah Hilo kan tahu sendiri, Abah menyediakan semuanya secara gratis, kemudian mereka belajar agama. Kalau tempat tinggal begini ya, tempat tinggal nanti sudah kita siapkan ya untuk para santri-santrinya Gus Samsudin, dan nanti di situ kita buat musola di situ. Nah sambil kita menjaga pemakaman. Musolanya ukuran berapa Mbah? Ya namanya musola ya tidak besar kali lah. Kalau masjid baru besar ya. Jadi kalau musola ya kalau untuk buat santri-santri ya masih cukup lah gitu. Cukup ya. Ya cukup. Oke Mbah, terkait dengan tadi Mbah Gus Samsudin dan Ki Jangku Maun tadi. Bagaimana sih kita melindungi pondok atau para santri supaya tidak terpengaruh nih sama dia? Walaupun sebagian santri sudah kata Mbah Hilo sudah pulang ya, tapi kan ada santri-santri yang masih di sana. Nah ini supaya nggak terpengaruh dan kebobolan di pondok ini dan dikuasai sama mereka, apa sih Mbah? Tips-tipsnya gitu toh. Begini ya, tipsnya sebenarnya sih gini. Gus Samsudin ini ilmunya sebenarnya banyak ya. Walaupun dia di penjara, makanya dia santai saja. Dia bisa menjaga pondok pesantrennya ya menggunakan ilmu-ilmu yang dia miliki begitu. Nah, salah satu contohnya ya mungkin dia bisa menggunakan ilmu memecah raga gitu ya. Nah, kan dia walaupun di penjara, kita bilang kan sukmanya bisa ke sana gitu ya, bisa untuk memberantas para musuh-musuhnya begitu. Musuh Abah gitu ya. Iya. Oke. Jadi intinya panjenengan maksud tadi Gus Samsudin punya ilmu, kemudian ilmunya itu gimana Mbah Hilo? Kan ini Gus Samsudin nggak ada di pondok toh. Ya kan sudah saya jelaskan. Sebenarnya ilmu Gus Samsudin ini banyak ya. Ya silakan, Mbah. Saya bilang tadi kan bisa ilmu menggunakan memecah raga, yang arti kata ataupun ilmu halimun ya. Halimun ya. Di situ kan dia bisa walaupun kondisi dia di sini, dia bisa memantau di sana. Begitu. Seperti itu ya. Nah, jadi itu saya rasa tidak perlu dikhawatirkan lah seperti itu. Oke, sabar ya Mbak ya. Ada sedikit keramaian sedikit sih. Iya. Mbak, yang penting kita positif thinking aja. Iya. Abah punya murid dan murid telah sebagian besar atau kecil menguasai ilmu-ilmu Abah, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Ya, sebentar ya teman-teman, ada masyarakat nih yang mungkin apa Mbak Ilo penasaran Mbak Ilo. Iya, begini ya. Kita pun di sini spiritual gitu ya kan. Iya, sambil memantau juga. Siapa tahu ada Ki Jangku Maung di sini ya, karena biasanya kalau malam di sini berkeliaran gini. Jadi saya sambil. Tapi panjenengan tadi udah nengok ya, udah mantau nggak ada ya? Nggak ada. Oke, jadi seperti ini Mbak ya. Jadi konteksnya tadi adalah bagaimana melindungi pondok ya, tempat-tempat vital Abah ya, dari musuh-musuhnya. Mbah Hilo bilang memang saat ini pertahanan pondok lagi menipis. Ya. Jadi untuk memperkuat, untuk memperkuat lagi gimana? Sementara tadi Mbah Hilo informasikan santri-santri sudah pada dipulangin toh. Iya, sebagian udah pulang kampung begitu ya. Gimana Mbah? Jadi begini ya, itu pun saya dengar juga di publik ya. Ya ada saya dengar juga seperti kembaran Gus Samsudin begitu ya. Ada kembaran Gus Samsudin. Nanti kita cari Mbak ya. Nah, nanti kita cari. Jadi kayak mana Mbak? Penerus gitu ya Mbak? Iya penerus. Yaudah nanti di part berikutnya Mbak. Yang penting gini ya Mbak. Mbak siap nggak kalau panjenengan itu ngadepin namanya Ki Suroto atau Ki Jangku Maun? Ki Suroto sudah berkelit Mbak lo. Banyak netizen pendukung yang sudah percaya dia tobat Mbak. Lah kemarin itu kan kita sempat bertempur ya dengan salah satu seperti Ki Suroto ataupun Ki Jangku Maung itu ya. Nah sempat juga kita duel ya. Nah akhirnya apa? Kabur mereka menghilang. Oke. Nah, siap. Yang penting Mbak kita selalu siap sedia ya. Kita doakan
pondok masih tetap terjaga. Kalau Ya. panjenengan suruh ya, Ya. diperintahkan sama Abah, walaupun dari penjara, ibaratnya kan beliau bisa meminta. Panjenengan turun langsung menjaga pondok, siap geh? Ya, insya Allah kalau demi untuk yang benar, untuk yang baik-baik saja, ya Mbak Ilo, ya monggo siap begitu. Minta upah apa ora? Ya, kalau saya begini ya, saya tidak pernah meminta imbalan begitu. Tapi kalau orang memberi, ya monggo kita terima. Kalau tidak, ya anggaplah suatu amal bagi kita gitu. Oke, Mbak Ila.